Itu kan adalah upaya untuk memecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Iya. Nah, itulah kira-kira yang oleh Pak Prabowo itu disebut sebagai divide et impera itu. Sekarang Airin itu terkenal dengan apa dalam politik? Di Banten. Dinasti. Sekarang PDI Perjuangan teriak-teriak nggak soal dinasti. Si kata Bu Mega, rakyat tuh pintar. Bener. Partai-partai yang kemudian tidak mau ikut maunya rakyat itu nanti pasti akan diganti. Mereka akan ganti pilihan. Nah, siklus itu yang harus dipercaya dan dijalani, bukan oleh MK. Dalam politik semua kemungkinan kan terjadi. Masih koma, belum titik. Termasuk juga Mas Anies kan sebagai calon kan juga masih koma, belum titik. Karena kan? hari ini udah pakai baju merah, Baju udah merah, pamit ke ternyata orang nggak tua. diumumkan toh. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita sudah bersama pengamat politik yang dihujat. Dihujat bukan karena tidak hanya karena komentarnya, Tapi tapi karena tertawanya. tambah lagi. Tambah ketokan mejanya. Dulu lu apa? Jadi sebenarnya ini meja dulu aslinya apa? Udah ditemukan belum? Belum nih kayaknya. Tapi memang ini kerjaan kalian juga sebetulnya. Oh gitu. Iya Kita dong, kena. I take the blame. Iya, harus. Karena apa? Karena kalian mengedit bagian soal tukang kayu itu. Itu- Padahal sepanjang diskusi itu, paling banyak saya tuh sering atau paling banyak memberikan analogi soal kapal Titanic yang nakodanya menabrakkan kapalnya ke batu karang. Itu juga udah dipotong di TikTok dan di Reels. Ya Tapi kan, yang lebih terkenal tukang kayu. Iya. Sama kayak Pak. Iya, itu. Titanic ini lebih tragis lagi. Iya. Iya. Tapi itu katanya dalam ilmu posmo itu ya itu yang berlaku. Jadi pengarang itu mati katanya. Iya. The author Roland is dead. Barthes. Ya, the author is dead. Jadi kalau teks itu sudah keluar, Iya. dia di Siapa tadi yang ngomong? Roland, bagaimana bacanya? Roland Barthes. Oh, iya. Ya. Kalau dulu kita waktu masih Nora nyebutnya Roland Barthes. Itu Siapa? kiper sepak bola Prancis. Fabian Barthes. Fabian Bar bacanya. Oh, Bart. Fabian Barthes. Oh gitu, gue ya benar sama ya Prancis ya berarti kawannya. France. Iya, gue baru tahu Jangan juga. norak kamu, kata almarhum Radar Pancadaan. Jangan norak kamu. Roland Bart. Kalau Blanc. Blanc. betul. Iya. Bung Kodari kan yang telah justru bicara itu. Ya saya kan ngomong tukang kayu sama pohon. Soal pohon itu apa, tukang kayu itu siapa, itu kan imajinasi Anda sendiri, fantasi masing-masing. The author is dead ya kan? The author is dead. Iya. Ya, jangan. Tapi saya nggak setuju juga Mr. Q sok lugu begitu. Saya juga nggak setuju. Hah? Mr. Q sok lugu kayak gitu juga saya nggak setuju. Tukang kayu siapa ini kan? Itu udah 5/7 eksplisit. Itu 5/7 itu. Gue jadi inget ada 5/7 kekuatan ya kan? iya, tapi kan gua lebih baik daripada MK. Masa MK keputusannya bilang pasal itu sudah ceto welo-welo. Woi. Lu tuh ada untuk memberikan fatwa kepada orang yang bertanya. Dan orang itu pandangannya atau pendapatnya beda-beda tentang satu pasal. Yang Anda anggap sudah jelas itu buat orang tuh masih disputable gitu. Ya itu yang saya maksud tadi, ruang fantasi itu mau 8/10, mau 9/10 masih ada satu. Tapi kan apakah ini ada 5/7. ada konflik politik atau intrik politik nggak di balik putusan MK yang sekarang? Ya kalau itu kan wilayah gelap ya yang kita tidak Kan bisa. kalau yang dulu kan Intervensi katanya. Iya. Yang pas intervensi. Iya, kalau- buktinya apa kalau- lu? Pasti nggak ada itu Iya kan yang disebut sebagai intervensi itu juga kan dulu nggak bisa dibuktikan. Nah karena itulah kemudian sekarang ini kan juga ada pelanggaran jawabannya- etik Kan, tadi. kan ada MK putusan Iya. MK. Kenapa? Pelanggaran etik kan ada yang dulu. Iya, pelanggaran etik itu kan dalam kategori bahwa ada orang yang dianggap punya vested interest di situ. Bukan bahwa kemudian dia melakukan mengambil keputusan itu karena apa? Karena misalnya bribery, misalnya kan kayak kasus Akil Mohtar atau kasus Patrialis Akbar misalnya.
Nggak ada bukti seperti itu. Nah, jadi sekarang ini kalau kemudian dituding intervensi politik, ya bisa juga sebetulnya. Ya intervensi. Intervensi, ya. Patut diduga ini juga ada intervensi. Sama seperti dulu juga Ya, patut diduga. ya bisa aja. Tetap boleh juga dituding dengan tudingan yang sama. Tapi saya cuman melihatnya begini, bahwa memang hakim konstitusi itu sekarang berumah di atas awan. Ya, kita ini sekarang telah masuki satu fase di mana kita secara de facto punya lembaga tertinggi negara, namanya MK. Ya, hasilnya apapun harus diterima. Iya, kan? karena apapun keputusannya harus diterima. Jadi kita ini secara de jure ya, secara aturan main itu nggak dikenal lembaga tertinggi negara. Dulu ada lembaga tertinggi negara yang namanya MPR, konstitusi versi yang lama ya, Undang-Undang 45 sebelum diamandemen. Nah, tapi sekarang de facto sebetulnya kita punya MK. MK itu setiap keputusannya itu seperti tap MPR. Loh, ini kan tugas saya ini menjelaskan sesuatu yang nggak dilihat oleh orang, tapi sebetulnya depan mata mereka. MK ini telah menjadi tap MPR. Ya, keputusan MK ini jadi tap MPR. Harus dilaksanakan final dan mengikat. Iya. Bedanya MPR dulu dipilih oleh rakyat, paling tidak sebagian besar kan, karena ada yang diangkat kan, gitu. Justru kebalik ya, sebagai besar. Iya. Sekarang nggak ada yang dipilih oleh masyarakat, tapi keputusannya seperti tap MPR, nggak bisa dilawan. Nah, MPR dulu jelas-jelas adalah ya perwujudan dari kedaulatan rakyat. Makanya presiden itu adalah mandataris MPR. Gitu. Sekarang yang dipilih rakyat itu adalah DPR dan presiden. Per hari ini desain politik kita yang mendapatkan mandat politik dari rakyat sebagai pengejawantahan dari sistem demokrasi, suara rakyat adalah DPR dan presiden. Makanya mereka bikin undang-undang. Itu termasuk kategori, kalau kata Bu Mega, populis otoritarian. Nah, itu saya nggak ngerti di situ. Itu apa maksudnya? Kita membedah pidato Bu Mega. Pidato Bu Mega, jangan sana dulu ya. Populis otoriter itu termasuk nggak tuh? Nggak, bukan. Ya, apa lebih kan kita begini nggak ngerti? masalahnya, kan tadi nggak dijelaskan mengenai populisme otoriter itu seperti apa. Cuma disebut aja berkali-kali. Ya, dugaan saya ini tokoh yang populer tapi perilakunya otoriter, begitulah kira-kira begitu. Ya mungkin terminologi ini sebetulnya terminologi yang ya bisa kita pertanyakan juga kenapa dipakai. Jangan-jangan karena Anda nggak populer. Jadi Anda tuding orang yang populer itu sebagai populisme otoriter. Tapi paling tidak sudah diakui bahwa yang di sebelah sana itu populer dan Anda nggak populer. Tadi kan Budi ngomong, ini bukan Budi apa Ari tadi yang ngomong? Ini bukan pertarungan antara penguasa dengan oposisi. Ari. Tapi antara penguasa yang kalah dan penguasa yang menang. Emang saya ngomong gitu kapan? Kayaknya tadi sambil makan durian ya. Saya nggak tahu apa saya mabuk durian. Di bawah-bawah. Apa saya mabuk durian atau gimana tadi ya? Apa pikiran saya sendiri atau pikiran Anda ya? Itulah. Oh gitu ya. Tapi ini kan lagi zaman kata Pak Prabowo, di mana ada orang yang ngomentarin pikiran kita sementara kita sendiri nggak tahu. Iya. Jokowi dengan Prabowo retak, kok orang itu lebih tahu daripada saya ya? Dan dibantah oleh Pak Prabowo bahwa sebetulnya sama sekali tidak retak. Pak Prabowo aja nanya saya kemarin tuh. Gimana? Lu kemarin ketemu Pak Prabowo kan waktu di Kongres PAN. Iya. Apa itu? Saya kan undangan observer situ kan. Tapi duduk barisan paling depan Iya tuh. VIP kan. Pimpinan partai lu. Ya 3 baris lah. Nah, kemarin muncul sih cerita duduknya baris kedua. Ya kan gua di belakang lagi. Ya kan lebih jauh. Depan ada Gus Ipang. Oh, Gus Ipang paling paling betul. depan. Karena kan. Gus kan. Beda makom kita kan. Kita kan beliau darah biru, kita darah comberan. Iya benar. Kan? Ya itu Pak Prabowo lewat pas pulang. Saya kan awalnya salaman sama Mas Budi Juandono sama Bang Sugiono kan, salaman kan. Bang, Mas gitu kan. Nah, habis itu di pulang, habis itu Pak Prabowo lewat. Nah, saya salamin sekalian, Jenderal, gitu. Saya kan sehat selalu, gitu saya kan. Habis itu saya duduk, dipanggil. Kamu gitu. Ya, hei. Ya, gua nggak dengar. Di sebelah gua, kawan di sebelah gua, siapa?
Rezulham. Oh, putranya Pak Zulkifli Ya, Hasan. putranya Pak Zulkifli Hasan. Crown Prince. Ya nggak tahu lah. Jangan lu pecah sekarang nih permainan. Oh itu masih ini ya skenario ya. Gue pikir udah bisa di-launch. Belum. Lu dipanggil tuh gitu kan. Panggil sama Pak Prabowo kan. Oh iya jenderal, kenapa? Nah, coba ya, lu jelasin ke gua. Kok kayak Ahok ya? Enggak gitu Ahok. Lu jelasin ke gua. Itu Ahok gitu. Coba lu jelasin ke gua. Prabowo lagi pikir apa? Coba. Ditepuk gua, tak gitu kan. Nggak sengaja kena kuping, Bos. Kerasa juga ditepuk Kopassus nih kan. Kan love language-nya Tapi love language itu ya. Iya, memang love language kan. Begitu kan Pak Pacul juga cerita kemarin di paripurna ketemu katanya kan. Mas, siap jenderal kata Pak Pacul Ya, kan. aku bukan Korea. Iya kan, ditepuk kan. Gitu kan. Aduh, jenderal kalau mau mukul bilang-bilang dong katanya kan. Biar siap-siap. Biar saya siap-siap kuda-kuda dulu kata Pak Pacul. Jadi aku bukan Korea ya katanya. Ya udah sama pula nasib gue sama Pak Pacul kan. Mudah-mudahan rezeki juga sama Pak Pacul deh kan. Iya. Tapi lu bisa bisa mengerti apa gimana dia bilang? Coba lu jelasin apa yang Prabowo pikirin katanya. Nah, kira-kira bisa nggak tuh? Lu jawab apa? Apa? Lu jawab apa? Saya jangan di sini lah. Ini sebetulnya menurut gua ya Bisa kalau ada informasi intel. kalau di pidato di PAN itu kan cukup jelas sebetulnya. Pertama ya, dia terima kasih kepada PAN karena 3 kali dukung dia. Jadi memang ini orang yang kalau bicara sejarah itu memang betul-betul diingat oleh dia ya. Yang kedua, membantah adanya konflik atau keretakan antara Jokowi dengan Prabowo. Itu loud and clear tuh. Loud and very very clear. Tapi apakah gini Mr. Q, ini saya di beberapa podcast juga udah ngomongin sebenarnya di podcast orang gitu. Kalau di sini kan bukan tempatnya saya untuk beropini gitu. Ini Mr. Q aja yang beropini nih. Jadi Mr. Q merasa nggak sih ini kan memang isunya diembuskan lah isu secara sistematis bahwa Pak Prabowo dan Pak Benar. Jokowi mengalami keretakan. benar gitu kan. benar. Nah, atas apa yang terjadi selama ini itu belakangan ini itu memang Pak Jokowi kayaknya memang nggak mikirin keberlanjutannya Pak Prabowo nanti apa sih? Nggak sih menurut Mr. Q? Maksudku gini, ini kan Pak Prabowo butuh smooth starting lah untuk memulai pemerintahan gitu. Ya. Tapi apa yang terjadi belakangan ini kan kayaknya tidak menghadirkan itu untuk jalannya Pak Prabowo gitu. Oke, jadi pertama begini, memang yang kalah ini kan, pihak yang kalah ini ya, bukan oposisi ya, penguasa yang lama yang kalah itu. Udah gua pula yang dituduhan padahal pikirannya Duren. Udah gua. Pas Konduren. Ya. Tukang duren tadi diangkat. Konduren. Terus dia ngomong, oh lagi Iya, nonton apa Mr. Q? Konduren. Wah itu dia sebut lah itu. Padahal pikirannya sendiri itu. Itu kan adalah upaya untuk memecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Iya. Nah, itulah kira-kira yang oleh Pak Prabowo itu disebut sebagai divide et impera itu. Dua orang ini kan duit tunggal, sama-sama pikirannya ingin Indonesia maju. Sama-sama kalau dalam bahasa Pak Prabowo itu cinta rakyat. Itu diulang berkali-kali loh oleh Pak Prabowo. Itu sama-sama cinta rakyat. Kenapa kita bisa ketemu? Karena kita sama-sama cinta rakyat. Nah, yang ketiga tentu saja untuk kepentingan praktis agar pihak penguasa yang kalah ini ya itu lebih ringan. Bila perlu dia bikin supaya Pak Prabowo itu satu kubu dengan dia, berhadapan dengan Pak Jokowi. Karena mungkin mereka merasa bahwa musuh mereka yang sebenarnya ada Pak Jokowi gitu loh. Nah, Pak Prabowo itu jalan bareng dengan Pak Jokowi, dan karena itu mereka ingin pecah itu. Supaya Pak Prabowo juga ikut musuhin Jokowi bersama-sama mereka. Nah, itulah yang kemudian oleh Pak Prabowo di bagian akhir pidatonya dijelaskan, kita ini mau bangun jembatan, ya kan, jembatan emas kan, mau menuju Indonesia maju itu. Kalau saya tangkapnya itu jembatan beneran yang ingin dibangun kalau ceritanya Pak Prabowo. Ya dua-duanya lah. Iya. Nggak semetaforik itu. Dua-duanya lah. Nggak, dia sebenarnya begini. Dia metafora, tapi sebetulnya dia kan menggambarkan dia membangun jembatan kan. Itu kan metafor untuk menggambarkan
rencana dia membawa Indonesia jadi negara maju kan. Nah, kita udah berkali-kali lah bilang bahwa Pak Prabowo itu ingin macan Asia, Indonesia jadi macan Asia, segala macam itu sebenarnya Indonesia maju atau Indonesia emas. Nah, kalau Anda nggak mau ikut gabung, ya udah Anda berdiri aja, duduk aja di jauh-jauh. Duduk sana. Tonton kita ini lagi bangun jembatan. Jadi ajakan ini sebetulnya nggak berhasil dalam 2 indikator. Pertama, secara eksplisit Pak Prabowo mengatakan kami tidak retak, ya, kami kompak. Yang kedua, bahwa kami ini mau bangun jembatan. Anda yang nggak mau gabung, silahkan duduk jauh dari sana. Kalau mau kritik, silahkan, supaya kinerja kami jadi bagus. Itu satu. Nah, yang kedua, mengenai proses yang terjadi. Pak Jokowi sudah membantu luar biasa dalam proses transisi ini. Dengan cara apa? Pertama, dengan cara ya memfasilitasi adanya tim sinkronisasi. Pak Dasko ya dan tim lah gitu. Bahkan lebih jauh lagi salah satu anggota dari tim transisi Thomas Djiwandono menjadi wakil Menteri Keuangan ya. Yang kedua, mengakomodasi agenda Pak Prabowo dalam bentuk anggaran belanja negara APBN. Misalnya anggaran untuk makan bergizi gratis, ditambah mungkin dengan beberapa yang lain lah, yang tentunya yang paham adalah Pak Thomas Djiwandono. Yang ketiga, dalam membentuk organisasi-organisasi yang dianggap penting atau perlu oleh Pak Prabowo. Misalnya Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang nanti akan menyelenggarakan makan bergizi gratis. Kantor Komunikasi Kepresidenan. Iya, Presidential Communication Office ya, PCO. Nah, itu juga adalah menurut saya adalah imajinasi atau bayangan Pak Prabowo mengenai kepemimpinan dan komunikasi yang dia butuhkan ke depan. Lalu mengakomodasi orang-orangnya Pak Prabowo, garis miring Gerindra, reshuffle Sudirman, Supratman, Andi Aktas. Kemudian Anggaraka Prabowo. Sudaryono kemarin. Ya, Sudaryono sebelumnya, Thomas Djiwandono sebelumnya. Nah, jadi sebetulnya semua ini berjalan dengan sangat sungguh-sungguh dan saya yakin bahwa Pak Prabowo melihat itu. Gitu. Tapi dalam rangka merespon putusan MK kemarin yang tampak reaktif itu, ya kan di sidang tuh kan kelihatan banget Mr. Q. MA apa MK? MA ya setuju, MA tar gitu kan. Ya itu DPR. Itu DPR. Kalau kita lihat dari komposisi, itu kan partai politik Koalisi Indonesia Maju plus berbeda dengan PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan sendiri yang berbeda atau tidak setuju dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju plus. Kalau saya melihatnya itu proses di DPR. Dan hemat saya itu yang terjadi. Ada keputusan MK, ada rencana dari DPR untuk revisi undang-undang. Gitu. Nah, pada titik itulah saya mengatakan bahwa ya MK itu sudah kebablasan karena dia yudikatif tapi kerjaannya legislatif. Gitu. Kalau memang betul MK tuh mau kayak begini, menurut saya DPR berhenti aja. Iya. Semua undang-undang tuh biar dibikin aja, ditulis aja oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu bagus banget. Kenapa? Satu ya, tidak akan ada judicial review. Karena final and binding. Nah, karena yang bikin dia, gitu. Nanti kalau orang mau judicial review terhadap undang-undang yang ditulis sama Mahkamah Konstitusi pasti menolak karena ini bertentangan dengan diri saya sendiri. Itulah titik paling kelucuan dari MK sekarang ini. Titik ekstrimnya, kalau MK itu boleh nulis undang-undang, nulis ayat, nulis pasal, biarkanlah, ya, bayangkanlah bila seluruh undang-undang itu dikerjakan oleh Mahkamah Konstitusi. Nggak ada lagi tuh DPR. Meskipun secara substansi putusan MK kemarin dipuji-puji dari Mahkamah Keluarga jadi Mahkamah Keadilan justru lagi. Itu bos, kalau MK ini dianggap sudah tobat, tanggung, bikinlah dia jadi orang suci sekalian. Dengan cara apa? Seluruh undang-undang itu yang biasanya dikerjakan oleh DPR, itu kita serahkan saja kepada Mahkamah Konstitusi untuk menulisnya. Pasti bagus, pasti tokcer. Karena ini semua wisdom, adalah orang-orang yang wisdomnya sudah di atas rata-rata manusia Indonesia. Udah nggak punya kepentingan lagi. Sudah hatinya suci, ya. Dan mewakili tiga rukun. Di atas para ahli agama, di atas para ahli teknik, di atas para ahli hukum. Kalau ahli hukum yang itu ahli hukum biasa. Ini ahli hukum, maha hukum.
Karena Mahkamah Konstitusi final and binding, pasti bagus. Gitu. Bagus kan rekomendasi saya kan? Konkret kan? Gitu supaya kita tidak ada pembelahan-pembelahan, perbedaan-perbedaan lagi. Kalau sekarang DPR masih menulis undang-undang, membuat undang-undang, walaupun itu adalah amanah konstitusi, jelas-jelas pasal 20, 20A, 21. Tetapi ya itu kan kerjaannya manusia. Penuh banyak kepentingan, partai politik kepentingan sempit. Bagian dari perpanjangan tangan kekuasaan. populisme otoriter. Itu. Kalau pakai tesis itu, udah Mahkamah Konstitusi aja yang bikin undang-undang. Nggak pusing kita udah, Bos. Nggak pusing kita. Ya, itu kalau konsisten. Iya. By the way, Mr. Q, ini beberapa hari terakhir ini lagi ramai banget nih. Apa tuh? Ya, ada anggapan Pak Prabowo lah yang kemudian menjadi hero. Iya. Yang membereskan, membatalkan Iya. tadi dibilang sesuatu yang kilat yang di luar akal sehat katanya terjadi ya. di parlemen. Itu kan bagian. Dan itu katanya menjurusnya karena ada pasal tentang 30 tahun segala macam. Iya, itu kan bagian dari adu domba tadi itu. Salah satu bukti adu domba itu tadi. Salah satu argumentasi yang dibangun untuk mengatakan bahwa Prabowo dengan Jokowi itu udah berantem, udah nggak kompak lagi. Gitu. Tapi Kalau saya melihat Kalau ya, Pak Prabowo memang faktanya yang memerintahkan untuk kekuatan yang berada di belakang dia untuk menstop itu apakah ya nggak bisa berandai-andai kita. Gini, kalau saya ngeliat ya koalisi Indonesia Maju itu mereka ingin supaya program-program pemerintah berjalan secara maksimal. Ya, secara maksimal dalam kecepatan, dalam kekompakan. Karena itu ya dibuatlah koalisi untuk mengawal agenda-agenda presiden terpilih. Nah, kita tahu bahwa struktur pemerintahan di Indonesia itu bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga ada provinsi, lalu kabupaten, kota. Nah, dibentuklah Koalisi Indonesia Maju bukan hanya untuk kepentingan koalisi kabinet, tetapi juga untuk pilkada. Gitu. Jadi ini adalah agenda sinkronisasi, harmonisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tapi apakah ini tidak tampak menjadi sebuah upaya untuk the winner takes all gitu? Ya kan masih ada oposisi yang namanya PD Perjuangan. Iya, dengan sampai kalau nggak ada putusan MK ini kan Anies nggak bisa maju tuh di DKI itu. Ya. Sekarang kan masih ada kemungkinan maju karena PDI bisa mencalonkan kan. Iya, itu adalah bagian dari proses politik. Ya, itu bagian dari dinamika politik, itu bagian dari percaturan politik. Ya kan? Tapi nggak mungkin tanpa ada orkestrasi kan, misalnya. Loh, ya kan tadi sudah dibilang bahwa ada upaya untuk membangun koalisi besar. Mana ada kita bicara memimpin negara tanpa adanya upaya-upaya untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi. Ya, kita bikin kegiatan OSIS di SMA aja, senat di kampus. Ada koordinasi. Kalau kita bicara pencalonan ketua senat, pasti ada koordinasi, pasti ada konsolidasi, pasti ada koalisi. Pemilihan ketua umum PBHMI pasti ada koalisi. Calon dari berapa menjadi berapa. Kan begitu kan? Pastilah. Tapi apakah kemarahan itu... Gini loh, konsolidasi itu jangan disamaratakan, jangan diidentikan dengan tidak demokratis. Itu. Tidak demokratis itu kan bahasanya orang-orang kalah saja itu. Cara mereka untuk memframe ya, kekalahan mereka itu dengan cara yang buat mereka itu menaikkan nilai tawarnya gitu. Kan bukannya memang orang yang kalah tuh harus dinaikkan nilai tawarnya, Mas Sergio. Makanya kita paham, kita terima-terima aja. Karena itu kita nggak mau terminologi yang mereka pakai. Iya, kita nggak mau pakai terminologi yang mereka pakai. Jadi gini, proses politik itu ya mekanismenya sistemnya demokrasi. Tapi di sisi yang lain kita nggak boleh lupa bahwa kita ini sedang membangun bangsa dan negara yang membutuhkan teknokrasi. Itu buat saya itulah yang namanya demokrasi kita gitu. Yang pidato Pak Prabowo itu emang kita jangan samakan demokrasi kita dengan demokrasi Amerika. Barat Amerika. Gitu. Banyak berapa presiden yang ditembak di situ. Nah itu. Ya banyak sekali yang ditembak dan mati. Tapi lebih daripada itu kita harus hati-hati juga dengan konsepsi demokrasi yang dipakai oleh Amerika itu. Karena apa? Karena apa benar itu yang terbaik bagi bangsa kita. Nah, ini yang oleh Mas Ulil itu saya dapat kiriman tweetnya katanya ada 2 mazhab itu. Satu mazhab Saiful Mujani, satu lagi mazhabnya Kodari, Mr. Q gitu. Mazhab SM dengan
mazhabnya Q itu. Saya mazhab Q bahwa kita demokrasi itu untuk membangun bangsa dan negara. Demokrasi itu adalah mekanisme untuk menampung kedaulatan rakyat. Kalau Tetapi, SM, kalau SM mazhabnya? wah saya nggak berani menjelaskan ya. Mungkin harus undang nanti Khalil ke sini ya. Gua sambil Mr. Q ngomong Kalau dulu. SM kan kebebasan untuk kebebasan itu sendiri kan. Barangkali begitulah. Iya. Kita kalau bebas sebebasnya kemudian masing-masing laju-laju baik kan itu kan. Ya kita kan gimana mau melaksanakan kebijakan. Kebijakan itu sebaik apapun, saya udah pernah bilang nih, sebaik apapun ketika dia diimplementasikan dia membutuhkan dukungan dari mayoritas dalam pembuatan undang-undang, dalam pembuatan anggaran, dalam implementasi pemerintahan, baik di tingkat pusat, di provinsi maupun kabupaten kota. Itu membutuhkan dirijen. Nah, ini opini saya nih, analisis saya Mr. Q ya. Dari apa yang terjadi kemarin, kayaknya soal threshold kawan-kawan yang demonstrasi itu nggak dominan lah narasi soal itu menurut saya. Ya. Narasi yang paling dominan tuh soal usia ini untuk meloloskan Kaisang gitu. Gini loh, Itu apakah itu bagian dari meringankan beban Pak Prabowo memulai pemerintahan atau malah 30 tahun dan Kaisang maju itu memberatkan langkahnya Pak Prabowo? Gini ya, kalau saya melihatnya bagian dari konsolidasi itu. Kenapa kenapa Kaisang itu mau didorong ya? Karena mereka mau menang di Jawa Tengah. Sederhana aja, Bos. Karena Kim ini mau menang di Jawa Tengah. Nah, surveinya kan sudah menunjukkan bahwa yang populer di Jawa Tengah itu nomor 1 namanya Kaisang. Ya mau diajak, ya diajak lah namanya orang yang populer. Dan mereka tak sadar betul bahwa Jawa Tengah itu adalah basisnya Pak Jokowi. Figur yang populer di Jawa Tengah itu Pak Jokowi. Kalau mau menang ya harus Pak Jokowi. Ya Jawa Tengah ini identik banget dengan Pilpres kita 2024. Ya, kenapa ada Gibran? Oh, ini manipulasi demokrasi, ini kecurangan. Lah, pertama yang menggugat namanya Saki Biru. Bukan Gibran, ya toh? Ini kan sama dengan MK terakhir itu, ya, yang menggugat Gelora sama buruh kan? Ya. Yang mendapat manfaat siapa? PDIP dan Anies. Setelah keputusan MK itu, menurut saya semua tudingan tentang bahwa pasal keputusan 90 itu adalah untuk Gibran itu udah gugur semuanya. Kenapa? Ya kalau kita bandingkan dengan keputusan 60 dan 70 2024 ini, yang menggugat Gelora, yang dapat hasil PDIP dan mungkin Anies. Apakah Bang Fahri terima bahwa kepentingannya untuk meloloskan Anies di Malah dia Jakarta protes. kan? Itu bukan itu yang kita minta. Yang kedua, begitu Gibran bisa lolos, yang menghendaki Gibran adalah Prabowo. Karena apa? Karena Prabowo mau menang. Dia tahu bahwa Pak Jokowi populer. Dia sudah punya pendukung, dia pengen dapat lagi pendukung dari Pak Jokowi. Karena kalau cuman pendukung dia saja 2014 2019 nyampe nggak 50%? Nggak nyampe, Bos. Iya. Makanya dia harus ambil suara lain. Dari siapa? Dari Pak Jokowi. Dan ini juga sejalan dengan agenda dia keberlanjutan. Kalau dia mau ngomong keberlanjutan, hukum asosiasi apa lagi yang lebih kuat ketimbang adanya Gibran. Jadi Kaisang itu kehendak dari koalisi Indonesia Maju. Dan mereka bergerak dalam kerangka wewenang mereka membuat undang-undang. Undang-undang itu siklus, undang-undang, revisi undang-undang, revisi lagi. Di tengah-tengahnya mungkin ada judicial review dan seterusnya. Tapi ingat ya, kalau buat saya Mahkamah Konstitusi itu judicial review-nya itu harus menerima dan menolak saja. Jangan dia nulis pasal-pasal baru. Karena kalau enggak bentrokan dengan DPR, yang terjadi adalah anarki gitu. Nah, saya dituding, wah kenapa waktu keputusan 90 diam aja? Ya DPR-nya nggak buat revisi undang-undang. Gua mau komentarin apa? Ini gua jawab di sini. Udah pernah jawab sih, tapi orang lupa. Dan saya pertama kali keluar keputusan MK itu langsung menerima kok. Silakan aja pakai tuh keputusan 60 dan 70. Oh berarti Anies bisa maju. Itu jawaban saya di mana? Di I-nya sebenarnya mana? Gitu. Tapi begitu DPR mau revisi, buat saya DPR berhak kok. Nah, menjawab pertanyaan tadi, kenapa kemarin bentrokan atau demo itu terjadi? Ini semata-mata karena opini publik.
opini publik terhadap DPR dan partai politik terlanjur sudah jelek. Udah lama peringkat trust kepada partai politik dan DPR itu rendah. Trust kepada MK lebih tinggi. Sehingga akhirnya apa? Orang berpihak kepada MK. Walaupun secara substansi, buat saya MK salah, DPR benar. Karena secara kewenangan, pembuat undang-undang itu adalah DPR, bukan MK. Ya kalau, ini yang dengar nih ya, kalau Anda masih berpendapat bahwa MK ada yang lebih benar, silakan tadi, seluruh undang-undang itu dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Nyahok loh. Atau saya pinjam istilah Bu Mega pidato tadi, gile. Ini nyari apa sih Dinda? Nggak, ini paling baru nih. Ya, ini kita masuk ke paling baru. Apakah sebenarnya putusan yang sebenarnya menguntungkan Mas Anies ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh Mas Anies? Karena hari ini kabarnya Mas Anies akan diumumkan itu oleh PD Perjuangan. Saya nggak mau fokus pada Mas Anies ya. Sama aja. Ini bukan soal Anies. Ini bukan soal Gibran. Ya, tadi Mas Hasto mengumumkan dengan sangat bangga dari 40 calon kepala daerah yang sudah diputuskan itu PDI Perjuangan bisa mengajukan sendiri 400 daerah. Dari mana itu? Berkah yang diperoleh dari judicial review-nya Partai Gelora. Tadinya 300-an ya. Nggak apal sih ya, intinya sekarang di 400 300-an. gitu. Nah, kebetulan aja salah satunya adalah di Jakarta. Calonnya sendiri siapa? Allah alam bisawab. Nggak tahu saya. Iya. Ya. Kalau saya dari awal mengatakan begini, kalau PDI Perjuangan betul-betul mencalonkan Anies, maka itu bertentangan dengan konsepsi yang selama ini digaungkan oleh PDI Perjuangan. Satu, partai kader. Ya, karena Anies kader bukan? Bukan. Ya, ada nggak kader PDI Perjuangan yang elektabilitasnya juga tinggi? Ada. Namanya siapa? Ahok. Ya kan? Bukan nggak punya pilihan loh. Lain kalau memang surveinya nggak ada yang tinggi, toh. Tapi orang-orang PDI sendiri, teman-teman PDI sendiri kan sudah mengatakan surveinya paling tinggi 1 Anies, 2 Ahok kan gitu. Itu mereka sendiri yang ngomong kok berkali-kali. Yang kedua, berhenti saja klaim sebagai partai nasionalis. Karena apa? Kita tahu kampanyenya Anies 2017 seperti apa di Pilkada Jakarta. Pidato kemenangannya ini kemenangan kelompok pribumi. Mana ada konsep pribumi dalam partai nasionalis itu? Di partai nasionalis itu cuman ada warga negara Indonesia, titik. Nggak ada pribumi, nggak pribumi. Tapi ini bisa saya jawab nih, mau pilih Guntur Romli ini. Apa? Kalau Anies nih sekarang udah jadi mu'alaf ya Guntur Romli. Karena kalau ditinggal Habib Rizik dan PKS. Nah, kalau mu'alaf dosa-dosanya udah diampuni. Iya, apa iya dia ninggalin Habib Rizik? Dan ini kita sampai kita apa iya? ini sudah habis dia ninggalin habis puasa. Nah, ninggalin Habib Rizik? Ya, nggak ada tuh tanda-tanda dengan ini saya sudah tidak berhubungan lagi dengan Habib Rizik, nggak ada. Nggak, tapi begini buat saya ya kita lihat aja lah kampanye pada waktu itu dan itu pidatonya itu. Ya udah itu aja lah ininya sebagai fakta-fakta politiknya. Tapi begini, kalaupun misalnya nanti Anies betul-betul dicalonkan oleh PDI Perjuangan, menurut saya itu kabar baik juga. Artinya yang namanya sekat-sekat ideologis, klaim-klaim higher moral ground itu semua itu udah tinggalin aja, masukin dalam kotak semua gitu loh. De facto Anda menarik Anies itu karena dia surveinya paling tinggi, berpeluang menang. De facto Anda ngambil Anies itu karena dia oposisinya Pak Jokowi, ya kan? Kemudian Anda oposisi terhadap Pak Jokowi sebagai partai. Ini bergabungnya dua enemy, kan begitu kan? Strength bedfellow kan gitu kan? Ya toh? Unholy alliance kan begitu kan? Jadi pragmatis aja gitu loh. Bahkan kita kalau mau bicara ekstrim, pork barrel politik sebetulnya. Ya, yang satu perlu kursi, yang satu perlu elektabilitas. Pork barrel politik loh, PDI Perjuangan kalau ngajuin Anies pork barrel politics. Emang pork barrel politik itu cuman duit beli suara? Enggak, bos. Trade off. PDI Perjuangan, Nis, gua pakein loh elektabilitas lo dah, ya. Anies, oke, gua ambil ya kursi lo ya supaya gua bisa nyalon. Pork barrel bukan? Ya, pemirsa silakan bahas. Naik angkot sampai di tujuan langsung bayar kan? Nggak ada pikiran lagi. Iya. Kan? Supir dapat Kedua nih ya. Ini belum kejadian ya. Belum. Tapi ini udah kejadian nih. Airin Rahmidiani dicalonkan oleh siapa? PDI Perjuangan kan? Iya.
Sekarang Airin itu terkenal dengan apa dalam politik? Di Banten. Dinasti. Sekarang PDI Perjuangan teriak-teriak nggak soal dinasti? Pak Jokowi lah dan seterusnya. Mesti pakai merah hitam loh. Wah. Loh, ya itu tadi. Sekarang kalau misalnya jadi nih sampai pendaftaran bener ya, udahlah nggak usah kebanyakan ngomong soal dinasti-dinasti. Wah, Airin, kalau ada dinasti politik paling besar, paling masif di Indonesia itu pasti Banten. Nggak ada daripada itu. Nggak ada itu. Itu suaminya Airin dulu anggota DPR, Airin gubernur, Bu Ratu Atut gubernur, lalu kemudian Airin jadi wali kota Tangsel, lalu Ratu Tatu itu bupati, kemudian zaman siapa di wali kota. Pada hari ini saat ini ponakannya Airin wakil wali kota di Tangsel, calon wakil wali kota. Ponakannya Andika Hazrumi, anaknya Bu Atut itu jadi calon bupati di Serang atau di kota Serang, bekas wakil gubernur. Pokoknya kalau PDI Perjuangan tolak dinasti. Dia orang yang paling cepat mungut dinasti itu. PDI adalah partai yang paling cepat mungut dinasti itu. Ketika Airin tidak dicalonkan oleh Partai Golkar. Bagus lagi. Kenapa? Semua klaim-klaim higher moral ground itu runtuh. Bahwa at the end of the day, the so-called PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, ia politisi, partai politik, as such, bahwa dia ingin memenangkan kontestasi. Dan dia berusaha mencari strategi terbaik untuk memenangkan kontestasi tersebut. Gitu. Ya balik lagi, bahkan Sumatera Utara sekalipun, Anda gandeng Edi Rahmayadi itu apa kompatibel? Saya yakin enggak lah. Edi Rahmayadi itu kan Anies versi Sumatera Utara. Tapi kan 11-12 kan begitu kan. Tapi kalau dilihat dari background dan kampanye segala macam kan dicalonkan juga. Semangatnya semangat yang sama waktu itu. Iya, iya. Tapi kan Edi Rahmayadi kan bukan dinasti kan. Tapi kalau Airin kan dinasti par excellence. Letter luck itu ya. Par excellence. Nah sekarang Bu Airin apa ngomong soal dinasti? Maaf ya, Bu Airin itu ketika dia pidato ya dengan menceritakan bahwa dia akan maju lewat PDI Perjuangan bersama dengan Ade Sumardi. Saya ini sudah keliling sekian ribu desa, aspirasi warga sudah dititipkan kepada saya. Saya ingin berjuang untuk rakyat di Banten. Apa kemudian kita nggak percaya dengan itu? Alasan lu aja lu. Karena sebenarnya lu kan mau dinasti. Lu bohong. Mau memperjuangkan kepentingan lu bohong. Lu nggak bisa dong. Apa memang nggak mungkin bahwa dia ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat? Tapi kan sebenarnya kan gitu, Sergio. Hal-hal yang di luar nalar ini bisa dilakukan karena ada sebuah kemarahan yang sangat besar kan. Ketika mereka PDI gitu ya, dan Mas Anies gitu, dua-duanya kalah di Pilpres. Habis itu mereka merasa dipermalukan gitu ya. Akhirnya kemarahannya membuncah kan. Gak masalah. Hal-hal yang di luar nalar gak masalah gitu. Apa bad value apa tadi kata Mr. higher moral ground. Bukan satu pertemanan antara orang yang marah tuh. Strength bad fellow. Ya, atau unholy alliance. Unholy alliance. Ya orang bisa calonnya bisa marah, partainya bisa marah, tapi karena ideologinya sama, dia bukan unholy, dia holy alliance. Kalau ini unholy karena ideologi beda. Iya. Nah, tapi tadi tuh kalau itu kan motif personal kan, artinya kan kemarahan yang bersifat ini kan sentimen berarti, bukan higher moral ground, bukan soal melawan populisme otoriter. Iya. Ini kemarahan personal Anda aja, sama kayak Anda misalnya main tenis lalu Anda kalah. Tapi kan ini lagi-lagi kita masuk ke konteksnya Pak Prabowo ya. Pak Prabowo ini kan tipikal yang ngerangkul gitu ya, yang pengen yang kalah ikut bergabung gitu. Ya kan? Tapi artinya kan kemarahan-kemarahan ini akan menghasilkan
pekerjaan yang berat buat Pak Prabowo mengajak orang membangun bersama, malah dia makin marah, makin dia duduk di situ, dia lempar batu pas Pak Prabowo bangun jembatan. Ini kan merugikan Pak Prabowo gitu. Iya kan koridornya kan akhirnya kan hukum. Kalau lempar batu kan udah melanggar hukum kan gitu kan. Kalau cuman kritik-kritik kan nggak melanggar hukum, nggak masalah. Nah gini Pak Prabowo itu ya barangkali ya kalau apa ya, kalau kata angin lewat apa istilahnya, kata berita-berita yang beredar lah, konon udah 2 tahun nggak ditemui oleh Ibu Megawati. Pak Prabowo. Iya. Tapi rupanya ada yang lebih hebat dari Pak Prabowo, yaitu Sigit Listio. Karena Bu Mega mau ketemu dengan dia nggak temui Bu Mega. Dari pidato hari ini ada kan Kalau 3 pidato hari kali ini, ya, dasarnya pidato hari ini ya. Walau alam ya kita nggak tahu kan ya. Pak Prabowo mau ketemu dengan Bu Mega, nggak dikasih waktu. Bu Mega mau ketemu dengan Pak Sigit, nggak dikasih waktu. Jadi yang lebih hebat siapa? Iya ya. Gitu. Ya balik lagi bahwa sebetulnya kalau kemarahan yang sifatnya personal itu bukan higher moral ground. Itu bukan soal melawan populisme otoriter, itu kemarahan biasa yang dibungkus dengan retorika populisme otoriter. Ya, namanya orang marah Pak Mr. Q, jangankan dibungkus pakai retorika. Orang marah menyalonin Anies saja dia mau, apalagi bikin retorika gitu loh. Pasti selalu ada. Yang penting itu kan kita membongkar ya. Kita membongkar bungkusan-bungkusan ini. Enggak, maksudku gini. Dalam suasana ini saya jadi ngerti gitu ya. Kenapa dari pengumuman capres ke pelantikan presiden yang baru itu waktunya agak panjang. Satu memang mempersiapkan. Kedua itu beres-beres apa yang luka-luka yang dalam kemarin gitu. Ya kan, agar semuanya. Sebetulnya yang terjadi sekarang ini nggak sengaja, Chief. Yang terjadi sekarang ini nggak sengaja. Urutannya begini. Gini, kita bicara negara di luar ya. Skenario. Di luar skenario. Apa? Misalnya apa aja? Gini, kita bikin rumah aja ya. Saya kan pengalaman bikin bangunan tuh berkali-kali. Yang kita rencanakan itu dengan sudah diimplementasikan itu buahnya itu suka meleset-melesetnya. Hah? Derivasinya jauh ya. Iya, antara yang kita bayangkan bentuknya, perencanaan waktunya, dan yang paling menyakitkan adalah biayanya. Duit yang terkumpul ini kan. Iya, yang RAB-nya sekian gitu, keluarnya lebih banyak lagi gitu. Oh, berarti ini rumah yang Mas lebih sekali lagi renovasi di tetangga yang Mas Enggak, bukan. Dia bikin rumah kos segala macem gitu ya. Nah, jadi ya negara itu kan aktornya begitu banyak dengan alam pikirannya masing-masing. Dan menurut saya itu eksplisit sekali dalam pidatonya Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh kemarin itu lucu banget. Gimana highlightnya? Ya saya dengan Pak Surya Paloh, saya dengan Pak Jokowi ini ya kadang sama pendapat, kadang beda. Redaksinya saya lupa persis ya, jadi mohon maaf kalau salah. Tapi kurang lebih begitu. Pak Jokowi pun juga mengatakan hal yang sama. Saya nostalgia. Saya dulu kita pernah di ruangan yang sama, tapi kemudian kita beda jalan. Kita pernah dengan Pak Surya Paloh ini hari ini salaman, minggu depan udah beda lagi. Nggak ada itu konsep pemerintah otoriter, itu nggak ada. Presiden otoriter mengatur semua itu nggak ada. Dan ini dikonfirmasi oleh Pak Surya Paloh kok. Ya saya dengan Pak Jokowi dan kita selama ini bisa sama, bisa beda. Jelas itu. Dan dua-duanya saling mengkonfirmasi malam itu. Itu kan omongan setelah babak belur nih Sergio kan. Udah mau bergabung ke Kim kan, udah babak Terus belur. masalahnya apa dengan omongan itu? Ya, gimana masalahnya? Ya konteksnya kan udah beda, bukan mode. Enggak, poin saya kan begini. Modenya bukan mode kemarahan gitu loh. Iya, Sergio. tapi kan fakta kerasnya tetap saja bahwa ketua partai itu bisa berbeda pendapat dengan presiden. Nggak ada cerita presiden kita itu pada hari ini kayak remote gitu loh. Iya. A ya B ya B gitu. Iya, betul. Maunya presiden A, ketua partai maunya B, kadang-kadang Z kan gitu kan. Maunya misalnya pergeseran 10, larinya 100. Itu menurut saya penting sekali untuk dipahami dengan segala cerita populisme otoriter ini gitu loh. Itu konteksnya. Tapi kan poinnya gini sih, kalau pandangan saya Mr. Q ya, ini kemarahan ini muncul karena kelompok ini habis kalah gitu ya. Malah ibaratnya udah terkapar kok, leher gue masih digorok nih gitu loh. Di mana digoroknya? Iya kan, skornya
ini Kaisang mau maju lagi nih gitu kan, udah cukup Lu lah. itu kan gitu. bagian dari pertarungan biasa. Masa dibiarin aja? Lu kan populer ya. Lu jangan maju. Nggak, Itu karena- namanya nggak siap menang, Iya, nggak tapi siap kan- kalah. Iya Nggak kan- siap menang, nggak siap kalah itu. Tapi kan poinnya kan karena masalah Cip, usia gini, Cip, ini ya. loh. Kalau bicara pasal-pasal, udah naik nih, artinya udah mode transaksi nih. syarat pencalonan itu kan undang-undang udah lama. Yang ngetok palu siapa? Termasuk PDI Perjuangan. Let's not forget it. Let us not Nggak, forget it. yang MA ini loh maksudku. Iya, ini kan kita ngomong sebelumnya, sebelum ada MK, sebelum ada MA, ya. Nah, yang saya tadi mau jelaskan ya, bahwa banyak ini di luar rencana. Kita itu punya pilkadanya bulan apa? Pemilunya itu ya, bulan Februari. Pilpres kita, kalau enggak oleh MPR zaman now ini, dan oleh hakim MK Philosopher King ini. Ini Philosopher King ini. The Nine Solomon ini. Iya. Itu. Ini apa tadi, populisme otoriter ya? Populisme Nah, otoriter. ini legalisme otoriter. Nggak bisa dibantah keputusannya, final dan mengikat. Gitu. Negara adalah saya, kata MK. Meskipun secara substansi banyak Sabdo yang Pandito kita Ratu. Meskipun secara substansi kita Sabdo apresiasi Pandito Ratu, itu. MK ini Sabdo Pandito Ratu. Ini raja, kenapa nggak dipilih? Ini raja nggak dipilih. MK memutuskan bahwa pemilunya serentak tahun 2019. Kalau nggak ada keputusan MK itu, kita walaupun pileknya itu bulan Februari, kita masih tambah 3 bulan berapa? Mei. Masih Mei. Pilpresnya. Dulu ya, sebelum ada keputusan MK Sabdo Pandito Ratu. Biar orang pada melek nih, semua ini dengerin ini. Pilek bulan April, Pilpres Mei, bulan Juli, Juli. putaran pertama. Yang putaran keduanya bulan September. Jadi sebetulnya rentang yang panjang ini nggak ada desain-desain begitu. Nah, kenapa dimajuin bulan Februari? Karena ada pilkada serentak. yang diputuskan juga oleh Yang diputuskan juga oleh DPR tahun 2016. Antara keputusan MPR 2016, dia nggak pernah kebayang bahwa MK Sabdo Pandito Ratu akan memutuskan pemilu serentak pada tahun 2019. Emang Republik Emang Republik itu perabot? Enggak lah. Nggak bisa diatur. tapi kan kalau Banyak variabel X-nya. Nggak, tapi kalau kita bicara substansinya putusan MK kemarin kan itu kan ya demokratis Mr. Q. Thresholdnya Saya nggak mau diturunkan. masuk ke sana. Iya, kalau kita bicara Menurut saya substansi secara debatable. filosofi ya, MK menulis pasal, menulis ayat itu bablas saja, Tapi ini ada berbahaya karena itu melahirkan anarki. Lembaga yang berwenang membuat undang-undang adalah DPR. Lalu dia buat undang-undang benturan, itu yang namanya anarki. Anarki itu lawannya order. Nah, situasi paling berbahaya bagi suatu negara adalah anarki. Ya, kenapa? Nggak tahu mau dipegang apa, mana yang benar, mana yang salah, kacau. anomik. Anarki lebih bahaya daripada anomi. Anomi itu ketiadaan nilai. Ini terjadi benturan nilai yang kita tidak tahu mana yang harus kita berpihak. Agent Mr. Q. Ini ngomong substansi nih. Lepas dari substansinya itu benar atau baik Demokratis, atau baik tidak, atau demokratis atau gua nggak terlalu suka kayak BHM bilang bahwa walaupun gua secara personal setuju ya dengan substansinya gitu ya. Iya, iya. Tapi BHM kan di sini kemarin wah ini progresif legislator apalah dia pakai istilah Iya. macam-macam. Tapi gini, yang ada di otak saya waktu ketika membaca putusan itu gitu ya. Itu MK kenapa bisa ya membuat peraturan kayak begitu yang menurut saya itu orang yang yang bisa bikin peraturan kayak gitu yang ngerti praktek pemilu dan ngerti konsep pemilu tuh baru Iya. bisa bikin desain kayak Iya, gitu itu. tuh. Nah, ini bisa bikin desain kayak gitu apa backgroundnya gimana ya Nggak caranya? Atau tahu dibantu saya. sama orang yang ngerti pemilu. Ah, dan itu loh, mendesain gua itu. Enggak, ini Jangan-jangan gini. MK punya think tank MK. Iya, Ya, makanya saya nggak Enggak, ngerti. Litbang MK kali Iya, yang menyusun mungkin. putusan kayak gitu gimana Ini MK? orang halusinasi semua.
Mabok kuasa ini bentuk mabok kuasa yang sesungguhnya. Dia nggak tahu batasan kekuasaannya. Mabok kuasa semua ini. Itulah manifestasi dari mabok kuasa itu. Jadi konsep judicial activism, positif legislator, itu sangat berbahaya diimplementasikan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena dia merasa berjuang untuk suatu nilai atau kelompok tertentu. Padahal let me remind us all bahwa katanya justice is blind. When you are blind, you don't see anything at all. You are blind. Nggak ada tuh cerita, ini bagus, ini jelek. Nggak ada. Udah pokoknya hakim itu, bandingkan aja dengan undang-undang itu. Teksnya itu gimana? Bertentangan apa enggak? Bertentangan, terima. Batalkan pasal undang-undang itu. Kembalikan kepada DPR. Tok. Iya. Ini orang-orang hukum, mohon maaf. Lupa ada prinsip paling mendasar dari hukum yang berulang kali mereka mengatakan. Hakim justice itu blind. Kalau Anda merasa bahwa ini salah, itu benar, makanya saya bikin pasal begini-begini. You are not blind. Tapi You open itu penutup. Lalu kemudian Anda mengatakan ini benar, ini salah. Nah, pada titik itu Anda berbahaya. Anda mabuk kuasa. termasuk putusan 90 yang meloloskan Secara konsepsi menjadi iya. basis. Secara konsepsi iya. Semua keputusan MK yang membuat membuat undang-undang itu salah. Secara konsepsi. Tapi kita kan nggak bisa lihat ke belakang. Sekarang kita lihat ke depan. Dan rule of the game-nya ya apapun itu ya harus diterima kan gitu kan. Iya, yang Final sudah lewat. iya. Sekarang kita ngomong ke depan. Saya ngomong ini udah dari mungkin 5 tahun yang lalu. MK kebablasan itu, mohon maaf, bukan Kodari baru ngomong sekarang. 5 tahun yang lalu. Yang membuka mata saya terhadap kebablasannya Mahkamah Konstitusi _ Neo MPR ini adalah keputusan mengenai pemilu serentak itu. Tapi Di mana banyak orang yang kemudian ya kecapean sampai besok pagi, sampai kelelahan. Dan di situ ya apa yang diceritakan itu terjadi, bahwa MK itu tidak punya perangkat, tidak disiapkan untuk membuat undang-undang. Kenapa? Kalau kita bicara undang-undang, terutama yang teknis-teknis, itu harus ada simulasi, ada uji di lapangan. bahkan studi banding ke waktu bicara kotel efek itu saya ingat tuh Pak Bambang Pacul cerita dia aku belajar kotel efek di Santiago. Guys, Chile. itu kan agak susah ngukurnya ya. Iya. Tapi kalau bikin aturan mengenai pemilu serentak nggak serentak, itu kan harus diimplementasikan. Karena Nggak apa? ada Karena public hearing petugas itu nggak ada TPS itu kan dia menghitung kartu pemilu legislatif dengan kartu ditambah kartu pemilu presiden. Itu kan kerjanya 2 kali lipat. Ya, Nah, pikiran begitu itu dan konsekuensi teknisnya itu nggak ada di kepalanya hakim MK. dan itu. KPU ternyata banyak yang meninggal dulu kan Iya. waktu iya. ngurusin pilkada Iya. pemilu serentak Ya. ini kan. Saya tidak mengatakan banyak yang meninggal ya. Jangan-jangan dugaan saja. Enggak kan Jangan. banyak kan yang meninggal setiap Iya. pemilu. Nggak, gini, posisi saya ya, saya tidak Oh, bisa iya. memastikan ya. Waktu itu memang ada sinyalemen begitu. Saya Iya. tidak bisa memastikan. Terus Tapi terang ada kalau kelelahan yang luar biasa itu pasti. nah itu pasti, Itu maksud kelelahan saya, pasti. Kalau itu mati maksud belum saya. tentu. Nggak, Karena saya pernah ngitung iya. waktu itu, karena kejadian itu saya ngitung tuh apa morbidity rate. Setahun sekian dibagi 52 minggu sekian. Sebetulnya angkanya nggak beda-beda jauh dengan Pemilu sebelumnya. morbidity yang normal. Oh, tapi Morbidity yang kelelahannya. normal. Tapi kelelahan udah pasti. Udah pasti. Nah, kalau soal itu saya bisa confirm, anak saya petugas TPS. Yang sore itu biasanya dia udah pulang, dia sampai besok paginya. Ya, artinya kan dari mana hakim MK ya let's say ya, kita udah nih yang tadi udah selesai nih. Ya. Mr. Q udah bilang bahwa keputusannya kebablasan gitu. Iya. Nah, untuk kebablasan ini kan butuh amunisi nih. Hmm. Ini dari mana amunisinya bisa sedetail dan seteknis itu gitu loh maksudku. Amunisi ide kan maksudnya. Iya. Nggak tahu saya. Ini kan masuk ke dalam kotak hitam kita. Nggak tahu saya. Iya, karena- Ya, saya pun juga hipotesa ya. Mohon maaf ya hakim MK kalau aku dari ini kebablasan juga ngomong bahwa kami ini mabuk kekuasaan dan fantasi dan segala macam itu. Mohon maaf saya. Karena kotak hitam ya saya cuma menduga-duga saja. Gitu. Tetapi apa? Kita ini kan sedang berusaha mencari penjelasan. Dari mana juntrungannya MK kok bisa-bisanya kemudian menyamakan misalnya ya syarat untuk maju calon kepala daerah itu dengan
Misalnya calon perseorangan, itu sendiri argumentasinya apa? Kenapa 7,5%? Iya, Kenapa 6,5%? Kenapa Iya. 8%? Itu kan ilmu elektoral tuh. Ini kan otak-atik gatu aja. Kenapa? betul. Dia ini cuma ambil persentasenya aja. Ini sendiri kan beda nih ya. Kalau dia bilang kita belajar atau kita ngikutin calon independen. Calon independen, calon perseorangan itu KTP penduduk. Sementara yang Anda buat itu adalah suara pemilu legislatif. Beda banget itu. Beda. Iya makanya. Dari suara dari DPT atau dari penduduk ke DPT kepada orang yang nyoblos, dari coblos suara yang sah. Itu perjalanannya dari Jakarta sampai Mekah Madinah itu. Disamain. Paris Dakar. Paris Dakar. Ya lupa saya. Iya kalau saya sih kalau melihat Allah substantif ya ya, Rabbi. melihat substantif ya. Iya, itu pasti otak gatik. Jelas itu. Oh, rupanya patokannya gitu ya kalau perseorangan. Oh iya itu supaya adil disamakan aja dengan partai politik. Gampangin masalah, Bos. Dan memang yang Mr. Q sesuai dengan Mr. Q, memang ini prosesnya memang kotak hitam ya. Kita nggak pernah Kotak tahu. hitam, Pak. Kalau kotak hitam. proses open legal policy kan itu Ya. kita tahu kan Iya. terbuka kan. Iya. Kita bisa kawal. Kayak Iya. kemarin balik yang seperti itu aja kita bisa kawal. Soal Ada- open legal policy ya. Tahun 2005 MK sendiri pernah membuat keputusan untuk menolak soal perubahan batas ambang batas itu. Gara-gara apa? Itu pernah diajukan walaupun mungkin nggak persis sama ya. Nanti bisa dicek lah pemirsa untuk tahun 2005 itu keputusan MK soal ambang batas. Tapi soal ambang batas juga. Dan waktu itu MK mengatakan ambang batas itu open legal policy alias wilayah DPR. Sekarang diambil. Berarti Prof. Gimli waktu itu memutuskan open legal policy. Apa enggak ini dewa-dewa di langit? Apa ini enggak lembaga tertinggi negara? Berarti MK Apa ini enggak tiran legal? izin Mr. Q, berarti MK dalam konteks ini membatalkan putusannya sendiri. Menurut saya begitu. Oh. Saya sih ini aja ya, apa keresahan saya tuh kemarin tuh Ya Allah, ya soal Rabbi. substansi oke lah. Penurunan threshold Itu tuh yang kita oke yang lah. sehat secara demokrasi saya udah ngomong lama juga soal ini. Ya kan, tapi detailnya itu Gini loh. hebat juga nih MK bisa bikin matematika pemilu kayak begini nih gitu kan. Iya, hebat tanda kutip. Dengan Karena- waktu yang relatif karena- singkat. Iya kan? Iya kan, ini dari ya. Iya. Ya, saya nggak mau nuduh Lah, lah. itulah buat itu. Dia udah surplus buat tuduhannya, Bos. Tapi karena saya senang dengan aturannya ya udah. Iya, Dan iya. diketok Nah, kan. itu yang nggak boleh. Kita setuju dengan Kalau rakyat nggak apa-apa. kita setuju dengan putusannya. Justru sesatnya di situ. Kenapa Mr. Q? Ya karena caranya salah. Meskipun prosesnya kita setuju salah. dengan putusannya. Enggak. Gini, ini baru kemudian kita syukuri kalau lahir lewat mekanisme legislasi yang sebagaimana diatur oleh konstitusi. Dikerjakan oleh lembaga legislatif bersama eksekutif gitu. Kita harus percaya bahwa dalam demokrasi itu masyarakat memberikan evaluasi. Kata Bu Mega, rakyat tuh pintar. Bener. Partai-partai yang kemudian tidak mau ikut maunya rakyat itu nanti pasti akan diganti. Mereka akan ganti pilihan. Nah, siklus itu yang harus dipercaya dan dijalani, bukan oleh MK. Sekarang yang menang siapa? Kemarin yang menang siapa? PDI. Hari ini yang menang siapa? PDI, Gerindra. Nanti yang menang siapa? Bisa PKS. Bisa Demokrat, bisa Nasdem. Salam restorasi. Nah, bisa PSI pada giliran mereka menang, kita harapkan bahwa mereka akan mengganti itu. Itu kalau kita percaya kepada sistem demokrasi. Kalau Anda berharap semua perubahan kepada MK, Anda sesat. Anarki. Dan balik lagi, bubarkan saja DPR, kasih ke Mahkamah Konstitusi, suruh dia nulis undang-undang itu semua. Nggak akan ada lagi yang namanya judicial review. Kalaupun ada, pasti ditolak. Tidak akan terjadi konflik. Kenapa? Dia yang bikin, dia yang mutusin juga. Ada istilah kartelisasi juga apa di MK itu? Ya apalah nanti namanya. Pokoknya serahkan kepada MK ya. Kartel. Para bijak bestari kita itu yang kesuciannya sudah di atas semuanya, yang kecerdasannya di atas semuanya, dan kita percaya bahwa mereka adalah setinggi-tinggi penegak demokrasi. Udah pasti bagus. Itu kalau kita logikanya nih konsisten dengan apa yang dipuja-pujikan kepada MK pada hari ini. Mahasiswa dengerin gue. Kalau lu konsisten bahwa MK adalah yang terbaik, suruh MK bikin semua undang-undang. Berhenti, bubarin aja DPR.
Bener nggak sistem begitu? PDI Perjuangan, teman-teman yang sekarang mengatakan DPR salah. Faktanya kata mahasiswa MK udah berbuat kebaikan dengan substansi putusan yang baik dan demokratis. Kemudian DPR malah bikin semua secepat kilat seperti itu sehingga menimbulkan kemarahan publik Lah, kemarin. ya sekarang balik besar-besaran. lagi kata Ari tadi, sebetulnya MK itu berapa lama sih bikin? Dari mana hitungannya? Iya juga. Kita nggak tahu juga. Nah, itu yang penasaran gue. Kotak hitam, kotak Mending hitam. DPR. Mending DPR. Ada Ketahuan. undangan, proses legislasi, ya kan? Live di TV. Semua orang tahu bahwa akan ada rapat. Ya, ngomong di DPR, kita akan buat begini-begini, ada draftnya. Ada rapatnya diketahui. Kita ikut keputusan siapa? MA. Cerita belakang layarnya, Orang tahu, bos. cerita belakang layarnya juga gampang kita akses, kita Orang telepon tahu, TA bos. aja kan, diceritain tuh kan. Sekarang MK siapa yang bisa ceritakan apa yang terjadi? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Bu. Ini dewa-dewa ini di langit ketujuh. Yang diberikan mandat sama kita secara konstitusi. Nggak pernah kita berikan mandat kepada Mahkamah Konstitusi. Kita berikan mandat kepada DPR dan eksekutif. Konstitusi memberikan mandat kepada mereka untuk menjadi dewa-dewa pemutus. Enggak. MPR. Konstitusi itu mengatakan menguji undang-undang terhadap undang-undang. Tidak ada MK itu menulis pasal-pasal. Nggak ada itu. Nggak ada tuh Mahkamah Konstitusi itu berkuasa untuk membuat undang. Nggak ada itu. Bablas. Jadi kalau kata Bu Mega kan aku yang bikin MK dulu. MK kan harusnya. Iya, berarti di atas MK itu ada Ibu Mega. Kenapa diam? Keningan terlama dalam saya di dalam Ya. politik. Bingung meresponnya, mau ketawa, bahkan mau nangis. Nah, ini mau nolak. kita mau menunjukkan bahwa substansinya Itu kan kediam itu karena kita Nggak problem. bingung gitu loh. Iya. Bingung itu dari mana? Dari anarki. Enggak, tapi standpoint aku dan Bingung Ari kita. agak sama nih. Secara substansi kita happy. oke. Ya, tapi memang punya masalah besar terkait dengan Banget. prosedur, Kita nggak tata boleh cara, rabun keterbukaan. dekat. Kita nggak boleh rabun dekat. Gara-gara satu case ini kemudian benar salah. Kita harus melihat secara menyeluruh. Enggak. Ada keputusan MK yang dianggap merakyat. Ada yang dianggap kontra rakyat. Semua itu salah. Karena dia melampaui wewenangnya. Kalau- Terlalu lama intelektual kita, pemerintah kita, partai politik kita terlena dengan ini, termasuk saya juga. Walaupun saya bangun agak lebih cepat, 5 tahun lebih awal. Cuman selama ini saya teriak mungkin di padang pasir atau di tengah samudra. Nah, case pada hari ini membuat saya punya bahan untuk ngomong lebih kenceng bahwa MK itu kebablasan, bahwa MK itu pada hari ini telah menjadi MPR, tapi dia nggak dipilih oleh rakyat. Yang namanya hakim Mahkamah Konstitusi sudah merasa dirinya di langit ketujuh. Cara mengubahnya gimana? Amandemen konstitusi kah? Atau apa, Mr. Gyo? Mekanisme ketatanegaraan gimana, Mr. Gyo? Jangan dibahas ini, biar nanti kita pikirkan sama-sama. Yang penting menyerap dulu, menerima dulu, mengakui bahwa ada masalah di situ. Itu dulu. Itu dulu ya. Kita nggak boleh buru-buru. Kesamaan di situ dulu. Pastikan Ya? dulu ya alam pikiran. Ya, saya mau lihat nih berapa banyak orang yang matanya terbuka pada hari ini. Nggak, kan nanti pasti ada mikir juga, Mr. Q kayak gini kan mau amandemen konstitusi aja nih misalnya gitu kan. Iya, bisa aja. Bisa Bebas-bebas juga. aja. Itu kan saya kan tidak bertanggung jawab terhadap fantasi Anda. Itu aja kata kuncinya. Oh. Saya tidak bertanggung jawab terhadap fantasi Anda. The author is dead. Iya. Saya masih belum ngerti matematikanya itu hitungan-hitungan. Loh iya, Chief. Karena tertutup nih. Iya, itu aja sih. Nggak ada ya, Masalah Iya. result gua nggak ada soal gitu. Iya. Jadi apa Tapi ya? yang dimaksud Pak Jokowi ini apa ya? Kemarin pidato kembali Pak Jokowi lagi, izin ya. Pak Jokowi pidato di Nasdem ini, Mr. Q. Iya. Beliau bilang gini nih. Biasanya datang itu ramai-ramai. Terakhir begitu mau pergi Iya. ditinggal ramai-ramai. Iya, iya. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Iya. Bang Surya, Iya. tidak dengan Nasdem. Nah, ini Iya, iya. ada justru Iya. malah kekhawatirannya orang-orang bahwa ada Iya. perpecahan, ada Iya. orang udah mulai shift ke Iya. Pak Prabowo. Itu Enggak. tercermin dari pidatonya Pak Jokowi Enggak ini. lah, enggak. Gimana? Ya, Pak Jokowi masih sangat banyak temannya. Pertama, pembela dia paling depan adalah Prabowo. Pidato di PAN kan, dibilang-bilang retak atau di kipas-kipasin itu retak, dia bilang enggak kan gitu kan. Yang kedua, Bang Surya Paloh masih ngundang Pak Jokowi, mengatakan kita ada saat bersama, ada saat berbeda. Dan tegas loh pidato Pak Surya Paloh, Nasdem menyatakan bahwa akan bersama Pak Jokowi sampai tanggal 20 Oktober. Ya kan? Ada kan? Sampai akhir masa pemerintahannya. Itu. Ini nggak bisa dimaknai. Ini dimaknai apa nih?
Hah? Kalimat Pak Jokowi itu bisa nggak dimaknai lain gitu, bahwa memang Pak Jokowi merasakan dia udah lebih lonely dibanding sebelumnya. Oh, enggak. Orang udah ngelihat. Justru konfirmasi sebaliknya Kemarin bahwa Pak Prabowo, terima kasih kata Arteria Dahlan di parlemen, ini berkat Pak Prabowo yang membatalkan revisi undang-undang ini secepat kilat gitu-gitulah. Iya, ya kita kan mau dengerin siapa kan gitu. Kalau Arteria Dahlan ya beda 11-12 lah dengan Rocky Gerung. Gitu. Jadi ya menurut saya udah cetowelo-welo. Nah ini baru cetowelo-welo itu kalau Pak Prabowo ngomong apa, maknanya begitu itu udah jelas. Enggak, justru Pak Jokowi mau mengatakan bahwa terima kasih saya temannya masih banyak sampai sekarang. Tapi cetowelo-welo ada tondo-tondo Kim ini mengambil kesempatan, Kim yang memang diharapkan untuk solid terutama dalam provinsi-provinsi besar ya, 10 provinsi kunci di Indonesia ini. Udah mulai cetowelo-welo juga nggak, Mr. Q? Kelihatan, gua ambil kesempatan aja nih. MK memberikan peluang. Garis besar. Kita lihat Airin di Banten misalnya udah out, udah mulai bersama PDI. Di Jawa Barat PKS malah ingin mengusung Ahmad Saiku dengan Ilham Habibie, PKS dan Nasdem. Berbeda dari pilihan kesepakatan Kim ikhtiar kemarin. untuk tetap bersama itu ada. Walaupun ikhtiar untuk tetap bersama itu desain kelembagaannya atau syarat-syarat peraturannya menjadi jauh lebih longgar ya. Soal Banten tetap solid. Mau bukti? Ya, gimana? Ya rekomendasi Golkar tetap ke Koalisi Indonesia Maju. Oh udah ya? Udah. Andra Soni berarti? Iya, Andra Soni. Dan itu adalah motivasi atau pergerakan pribadinya Airin. Gitu. Berarti ini reaksi Airin atas surat rekom itu ya? Ya, kalau Jawa Barat saya masih melihat bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Upaya untuk di Jakarta dan di Jawa Barat, yakni Ridwan Kamil ke Jawa Barat, Deddy Mulyadi Ridwan Kamil ke Jakarta, Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Bahwasanya kemudian ada pencalonan lagi memang Saiku dan Ilham Habibie. Iya, kan kita kan Kimnya ada Kim plus kan. Ini plusnya ya. Iya, ini plusnya. Gak apa-apa lah. Iya, gak apa-apa lah kan gitu. Ada yang Kim aja. Hah? Yang Kim aja juga ada. Ya, yang paling solid tetap pasti Kim lah ya. Kemudian soliditas jilid level 2 tentu Kim plus. Iya, karena Mr. Q kan sempat bilang Jawa Barat adalah monumennya Pak Prabowo. Justru kalau ingin menunjukkan kesetiaan ya lu jangan ganggu dulu Jawa Barat. Iya. Tapi ada monumen Pak Prabowo itu ada 2. Ya, satu monumen basis, satu monumen perasaan. Dan monumen perasaan itu di Jakarta. Monumen perasaan. Jadi sepenting apa Jakarta nih buat Pak Prabowo? Sangat penting. Angkanya berapa? Dari berapa sampai berapa? Iya dong, kan harus ada standar dulu kan. 110, 100 kan 11 penting dari juga. 100. Gitu. Makanya penting skala itu. Nanti salah duga nanti. Penting lah. Kan kemarin keluar lagi tuh 11 dari 100. Pas di Pandre. Iya. Itu konteksnya gimana? Gini, iya kalau Gak Jakarta apa-apa, rakyat ngasih saya nilai 50% gitu. 58. iya, gini, artinya Mas Anies lagi tuh yang di highlight sama dia. Iya itu. Mas Anies. Monumen perasaan Jakarta ini buat Pak Prabowo monumen perasaan, sekaligus juga monumen politik juga sebetulnya. Kenapa? Karena kalau misalnya Anies terpilih sebagai sebagai gubernur Jakarta, sudah pasti dia akan jadi penantang Pak Prabowo lagi di 2029. Dan kalau ini saya ulangi ini udah pernah perhatian Mbak Puan juga dong. Kalau PDI Perjuangan mencalonkan Anies di Jakarta, maka per hari ini sebetulnya PDI Perjuangan sudah memastikan dan memutuskan bahwa capresnya 2029 Anies Baswedan. Karena 5 tahun punya panggung ya. Iya. Kalau menang misalnya. Betul, kalau Mas Ganjar nggak punya panggung 5 tahun. Betul. Apalagi nanti misalnya. Dan eksposur Jakarta pasti tinggi. Iya, dan pakai prosedur atau pola yang sudah terjadi sebelumnya, ya akan maju calon presiden. 2029. Meskipun Mbak Puan ketua DPR gitu ya. Atau Mas Ganjar masih besar namanya. Iya. Ya Mbak Puan masih ketua DPR aja calonnya Ganjar, apalagi kalau udah nggak ketua DPR. Kalau. Emang mungkin Mas Sergio. Ya. Dalam politik semua kemungkinan kan terjadi. Masih koma, belum titik. Termasuk juga Mas Anies kan sebagai calon kan juga masih koma, belum titik. Karena kan? hari ini udah pakai baju merah, udah pamit ke ternyata orang nggak tua. diumumkan toh. Iya, menurut Mas Sukio kita nggak tahu. Dan Bu Mega datang ke ruangan bersama Mas Prananda dan Pak Ahok. Iya. Nah, kalau pakai pola sebelumnya ya, menurut saya ya kalau bicara hatinya Bu Mega itu Pak Ahok.
Yang ada di hatinya Bu Mega itu Ahok, bukan Terus Anies ini di hati siapa berarti? Hah? Enggak, Ada di kenapa- hati Masinton. Saya bisa jawab dengan itu. Ada di hati Masinton. Kenapa bisa masuk gitu loh? Ya? Kenapa bisa masuk? Ada di hati Masinton dan ada di hati DPD DKI Jakarta. Karena yang menyebut Anies sebagai calon gubernur itu salah satunya paling awal adalah DPD DKI Jakarta. Dan DPD DKI Jakarta itu wilayah kekuasaannya, teritori politiknya siapa, Mr. Q? Kan kalau Jawa Tengah Mbak Puan katanya. Kalau Jawa Timur mungkin Pak Said lah gitu Jakarta itu ya. masih Mbak, ya Jawa Timur ya Mbak Puan juga. Mbak Puan berarti juga Pak ya, Said. wah Pak Said itu. Iya. Bali Mas Nanan. Iya, Ya. Kayaknya harus undang Jakarta siapa? Kan Kayaknya- Mr. Q paling waktu itu menjelaskan faksional Ayo PDI. dong, ngomongin Siapa, dong. Coy? Mbak Puan apa bukan itu aja? Ya gitu, Mbak Puan atau bukan? Nggak tahu saya perkembangan terakhir. Udah lama nggak main ke DPD DKI Ya. Jakarta. Enggak, gue pengen Mbak Puan atau bukan? Nggak tahu, saya nggak bisa jawab karena udah lama nggak main. Karena Kita gini loh, elit itu ya dia dinamis dia. Hari ini Emang PDI teman, dinamis? hari ini teman, besok enggak gitu. Dia bisa berubah-ubah gitu. Emang dinamis. Dinamis. Alarmnya berubah. Dari dulu. Hah? Iya, karena gua udah lama nggak main, jadi gua nggak tahu siapa gitu. ya. Coba Gua Bali sih- Mas Nanan. Hah? Jawa Tengah Jawa Timur. Mbak Puan. Ya. Jakarta? Mas Rana apa Mbak Puan? Nggak tahu. Ayo dong, Bener nggak aku tahu, dong. bener nggak tahu. Ya, panggil ke sini lah Adi Wijaya. Aming, Adi Wijaya panggil ke sini, ketua DPD-nya. Iya. Loh, Karena kalau kemarin gua ketemu Om Pras kan, Om Pras kan sekarang di DPD udah nggak punya peran bukan ketua sentral kan? lagi. Iya, iya Karena Om Pras menginisiasi Bapak Puan Maharani Cup beberapa kali itu, Rian. makanya gua tanya, gua bilang panggil Aming, panggil Adi Wijaya untuk diskusi. Oh, Ketuanya berarti dia apa, sekarang. coba Ini orang lama ini Apa? yang nggak banyak diketahui orang. Ini orang lama PDI dan pengurus lama PDI Jakarta. Oh, dia tahu persis tuh dinamika-dinamika yang terjadi. Dinamika misalnya ibu dulu dengan siapa? Anaknya Pak Ali Sadikin tuh. Boy. Itu yang tahu-tahu begitu tuh ya Aming ini. Cuman dia kan nggak di jabatan publik. Dia nggak mau, dia ngurus partai aja. Hobinya itu aja. Cuman gua udah lama ke sana juga soalnya kalau ke sana Hobinya itu apa? Ayo hobinya. Hobinya apa? hobi ngerokok. Penuh asap. Di situ dulu tuh penuh asap. Coba Udah nggak tanya tahu Mbak sekarang. Puan kayak tadi. Apa gimana? Bali Mas Ranan gitu. Kan Jawa Tengah Mbak Puan. Iya. Jawa Timur Mbak Puan. Bali Mas Nanan. Sulawesi Utara tadi Pak Oli. Udah jelas itu Bu Mega yang kasih Oli nih terus Oli gitu. Jakarta? Masinton. Oke, sampai Eh,